Selamat malam rekan-rekan sekalian. Bertemu kembali pada sesi kedua kali ini. Saya melanjutkan sedikit tentang dasar-dasar pemrograman Arduino untuk pemula. Yang kali ini saya akan mulai dengan salah satu aplikasi berbasis web yang namanya OpenRoberta. Sebetulnya ada beberapa aplikasi yang lain seperti Snap for Arduino, kemudian nanti juga ada MIT APPA Inventor ya. Namun kita kali ini coba membahas OpenRoberta. Nah, sebelum kita lebih lanjut ke aplikasi berbasis web ini, yang pertama harus kita pastikan adalah melakukan instalasi driver USB ya untuk beberapa board Arduino yang memang di luar dari Uno, Nano, dan Mega. Seperti misalnya ESP826632 maupun Wemos B1 misalnya. Itu memerlukan driver USB CP210 atau CH340. Nah, dipastikan pula sudah teridentifikasi secara device yang dapat kita lihat di device manager, dan tentunya juga sudah dilakukan pengetesan menggunakan Arduino IDE. Artinya sudah tidak ada masalah terkait koneksi ke Arduino boardnya. Nah, langkah pertama adalah kita mengakses web ini. Setelah itu kita membutuhkan salah satu interfacing pemrograman berbasis Java. Ya, bentuknya seperti ini, namanya OpenRoberta Connector. Kita akan install ini. Dari mana kita bisa melakukan instalasi? Pertama klik Help, General Help, lalu kita lakukan pilih ya setup di sini. Kemudian kita ya pilih salah satu saja ya. Di sini ada Name for Arduino, artinya ini adalah memang pilihan OpenRoberta ke Arduino untuk koneksinya. Nah, yang kita lakukan pertama adalah proses instalasi. Kita klik di sini USB program. Oke, lalu kita pastikan latest Java sudah terinstall ya, 8 atau lebih tinggi. Kalau belum bisa diklik di sini, karena kalau kita install konektor tadi ya pasti akan meminta Java yang terupdate. Nah, kita bisa melakukan download aplikasi tersebut di sini dan pilih sesuai dengan operating system yang Anda miliki, baik itu versi Windows, versi Linux maupun macOS. Jadi kita pilih satu di sini English ya. Kita download. Nah, setelah kita download, maka kita bisa melakukan proses instalasi seperti yang ada di petunjuk ya, instalasi di Windows 10. Nah, ketika sudah tidak ada masalah terhadap proses instalasi di mana memerlukan Java terkini, kalau memang diperlukan ya install dulu Javanya. Nah, setelah tidak ada kendala maka akan muncul seperti ini. Nah, ini secara otomatis akan melakukan scanning terhadap port USB yang aktif. Jika memang sudah terkonek maka kita akan mengenal namanya Arduino Uno. Misalnya saya kebetulan malam ini saya connect di salah satu USB saya ke Arduino Uno. Kita bisa scan lagi, kita klik scan, kita cek seluruh USB yang terkonek. Nah, tetap memang yang terkonek hanya Arduino Uno. Setelah itu kita bisa lakukan klik connect. Nah, di sini kita mendapatkan token yang akan harusnya kita copy untuk kita masukkan dalam pemrograman berbasis web tadi ya. Kita balik ke OpenRoberta Lab. Nah, sebelum kita mengcopy token tersebut, yang pertama harus kita lakukan adalah melakukan konfigurasi terhadap board kita ya. Di saat kita membuka akan ada banyak pilihan istilahnya board mana board yang kita akan connect dengan Roberta. Kita pilih yang Arduino ya. Nah, di sini defaultnya seperti ini. Kita bisa rubah, ini adalah input, jadi kita bisa delete saja. Kita misalnya pengen flip flop mengendalikan lampu LED dengan output, maka
langkah yang pertama adalah kita memilih di sini. Ini banyak pilihan ya, sensor digital, light sensor dan sebagainya. Ini banyak termasuk RFID, ultrasonic, moisture, potensio dan sebagainya. Ini banyak pilihannya. Nah, saat ini kita akan coba mengatur LED ya. Kita cukup menggunakan di sini adalah aktuator digital. Oke, kita pilih pin berapa yang mau kita connect. Misalnya kita ingin built-in LED pakai nomor 13 misalnya ya. Kita atur supaya bagus gambarnya. Setelah itu baru kita lanjut ke bagian sini. Nah, ini maksudnya start ini selalu normatif ada. Kemudian repeat indefinitely itu adalah seperti void loop. Hampir mirip dengan fungsi void loop. Nah, supaya ini jalan flip-flopnya, maka yang kita lakukan pertama adalah melakukan penulisan digital write. Kemudian kita tambahkan delay supaya flip-flopnya nyalanya bisa dalam periode tertentu. Nah, supaya on off maka saya write lagi. Kembali saya akan kasih delay supaya ada efek hidup, sebentar tahan, mati, sebentar tahan, hidup dan seterusnya. Baik, di sini tadi kita sudah konfigur memang aktuator yang kita konfigurasi ini adalah variabelnya A, sehingga kita akan pilih A supaya terlihat bagus kita kasih 1000 dan ini supaya kelihatan hidup dan mati maka kita set 0, ini kita 1000. Oke, ini adalah dasar. Nah, apa yang setelah kita sudah lakukan ini? Kita connect ya tadi tokennya dengan ini robot connect. Jadi kita connect. Nah, kita paste yang tadi ya tokennya kita klik. Maka di sini connected. Nah, jadi tinggal kita play. Oke. Nah, ini akan otomatis mendownload ke board yang kita miliki. Oke, secara umum seperti ini dan mungkin saya tidak bisa menunjukkan di Arduino saya, tapi sudah menunjukkan built-in LED sudah kedip nyala hidup mati selama 1 detik. Nah, demikian cara kita melakukan pemrograman dengan berbasis blok diagram dan kita sebetulnya banyak fasilitas-fasilitas yang dapat kita kembangkan di sini. Bisa connect dengan LCD, monitoring serial, sensornya juga banyak ya. Jadi logic, matematika, bahkan teks, variabel dan seterusnya. Nah, tentunya satu lagi sebelum saya akhiri malam ini adalah kita punya galeri. Jadi banyak contoh-contoh yang dapat kita akses. Misalnya Blink Arduino, kemudian adalah analog write yang bisa kita buka ya, analog fade, digital read serial dan seterusnya. Jadi ini banyak contoh-contoh ya yang dapat kita buka untuk kita pelajari bagaimana cara membuat blok diagram, pemrograman blok diagram untuk kita upload ke Arduino. Misalnya saya ambil contoh satu. Oke, nggak apa-apa, nggak perlu. Nah, ini oke. Nah, ini juga ada turn LED on, turn LED off. Program Blink ini tadi seperti sama on off ya. Ini adalah contohnya. Oke, selamat malam. Saya akhiri sesi kali ini untuk pengenalan terkait Open Raberta blok diagram programming menggunakan Arduino Uno. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Selamat malam.